Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemberantas kebodohan, pemberi jalan menuju ridhonya. Illa ya Rabbi. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Rohmansa. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Cikande yang berlokasi di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Perkenalkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan moderasi beragama, jalan tengah dalam menghadapi ekstremisme. Akan ada 3 hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu apa itu moderasi. Yang kedua, apa itu moderasi beragama, dan yang ketiga, mengapa moderasi beragama itu diperlukan. Oke, teman-temanku yang dirahmati Allah, hal pertama yang perlu kita ketahui yaitu apa itu moderasi. Moderasi, simpelnya itu adalah jalan tengah. Moderasi juga bisa disebut sebagai sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara 2 hal yang buruk. Ini contohnya sifat berani. Sifat berani dianggap baik karena dia di antara 2 hal yang buruk, yaitu sifat penakut dan juga sifat ceroboh. Dan contoh yang lainnya adalah sifat dermawan. Sifat dermawan juga dianggap baik karena sifat ini berada di antara 2 hal yang buruk juga, yaitu sifat kikir dan juga sifat boros. Oke, itu tadi adalah pengertian dari moderasi. Selanjutnya, apa sih itu moderasi beragama? Oke, moderasi beragama berarti cara beragama dengan cara mengambil jalan tengah, seperti pengertian moderasi tadi. Dengan sikap moderasi beragama, seseorang tidak akan ekstrim atau berlebihan dalam menjalankan ajaran agamanya. Ada nggak sih beragama tetapi berlebihan? Ada. Contohnya banyak di sekitar kita, misalnya di sosial media. Jika kita melihat suatu konten dakwah, banyak sekali komentar-komentar negatif yang bahkan mengkafirkan temannya sendiri, dan itu pun seagama, karena hanya perbedaan paham atau pendapat. Padahal perbedaan pendapat atau paham itu masih wajar, asal tidak menyesatkan, ya guys. Ya, selain itu juga seseorang bisa dianggap ekstrim atau berlebihan dalam agama. Itu ia sengaja menjelekkan, mengolok-olok agama orang lain. Dengan sikap seperti itu, ia sudah terjerumus ke dalam sikap ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah, itu tadi kita sudah membahas apa itu moderasi dan juga moderasi beragama. Lalu, mengapa sih moderasi beragama itu perlu? Oke, moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim atau berlebih-lebihan itu tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Ekstrim atau berlebih-lebihan atas nama agama juga dapat mengakibatkan atau menyebabkan konflik, rasa benci, intoleransi, bahkan bisa peperangan atau perpecahan. Sikap seperti itulah yang perlu kita moderasi bersama. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum
'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu dan makanlah dan minumlah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Oke, kita sudah mengetahui apa itu moderasi beragama dan mengapa itu diperlukan. Semoga kita semua bisa bersikap moderasi dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam beragama. Semoga kita semua bisa menjalankan itu dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga bisa toleransi dan kita semua dijauhkan dari konflik, rasa benci, intoleransi, bahkan peperangan. Demikian pidato dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan di hati penonton, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.